Halo kawan, takut ke dokter membuat perawatan kesehatan anak terganggu. Apa solusinya? Kita bahas yuk. Pertama, jelaskan tugas dokter. Kenalkan tugas dokter, yaitu menolong kita supaya sehat. Kalau kita demam, dokter kasih kita obat supaya kita sehat sayang, supaya kita bisa main-main lagi. Bicaralah dengan nada gembira, supaya tidak ada kesan dokter itu menakutkan. Berikan film atau buku anak-anak yang bercerita tentang dokter. Ajak juga anak bermain dokter-dokteran. Peran jadi pasien dan dokter kita lakukan bergantian. Tirukan cara dokter memeriksa pakai stetoskop, cara dokter melihat ke dalam mulut pasien, atau cara menyuntik. Sambil bermain, jelaskan kegunaan alat-alat yang dipakai dokter itu. Kedua, tidak menakut-nakuti. Ini contoh yang salah ya. Kalau adik nakal, nanti mau panggil dokter lo supaya adik disuntik. Jangan jadikan anak dokter sebagai tokoh yang menakutkan. Pergi ke dokter bukanlah semacam hukuman. Kalau ada orang lain menakut-nakuti anak seperti itu, segera luruskan. Dokter itu baik loh, malah dia menolong kita. Ketiga, tidak perlu berbohong. Membohongi anak supaya berani ke dokter itu tidak produktif. Kalau anak bertanya, apa nanti disuntik ya? Jawablah, sesudah diperiksa dokter sayang, baru kita tahu perlu disuntik atau tidak. Kalau anak bertanya lagi, sakit nggak disuntik? Tidak perlu menenangkannya dengan mengatakan tidak sakit. Katakan aja begini, seperti dicubit atau seperti digigit semut. Kalau kita katakan tidak akan disuntik dan tidak akan sakit, sedangkan anak nantinya mengalami sebaliknya, maka dia kaget dan panik. Anak makin takut melihat dokter. Keempat, pilih jam kunjungan yang pas. Kalau sudah mendaftar sebelum jam berkunjung, datanglah berdekatan dengan nomor antrian. Ini perlu supaya tidak menunggu lama dan anak jadi tidak gelisah. Pilihlah waktu di luar jam makan dan jam tidur anak. Anak lebih tenang kalau dia sudah kenyang dan tidak mengantuk. Kelima, berikan rasa aman. Dampingi anak waktu diperiksa dokter. Baik sekali kalau kita dapat memangku atau memegang tangannya. Anak jauh lebih tenang kalau orang tua ada di dekatnya. Hindari kata-kata ini. Jangan takut nak, atau jangan nangis nak. Itu membuat anak merasa kita tidak mau tahu dengan perasaannya. Lebih baik membujuk, mama tahu memang sakit, tapi cuma sebentar kok sayang.
supaya kamu cepat sembuh ya. Keenam, kurangi ketegangan waktu menunggu. Ini cara mengurangi ketegangan pada saat menunggu. Bisa ngobrol dengan topik yang menarik perhatiannya, bisa menonton film kesukaannya, atau bisa bermain dengan mainannya, atau kalau kondisi anak sangat lemah, menyanyikan lagu-lagu untuknya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian supaya anak tidak terlalu gelisah. Terima kasih. Sampai jumpa.